Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham Demas. Lalu lewat proyeksi dividen 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham Demas. Tapi sebelum dimulai, ada info nih. Saya punya bocoran 3 saham yang like invest. Kenapa saya kasih status like invest? Karena saham-saham yang saya bocorin itu memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang like invest ini bisa Anda akses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai. Video ini direkam 2 Maret 2023, closing di 174. Sama ya. Oke. Kita mulai dari ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Ekuitas Demas di sepanjang 2022 atau bisa dibilang Q4 ya, kuartal 4 itu 5,7 T. Ya. Ini 5,7 T selama 4 tahun terakhir nggak terbesar. Karena terbesarnya ada di 2019, 6,4 T. Tapi kedua terbesar. Ya, kedua terbesar. Dan bisa dibilang dia mulai recovery. Kenapa mulai recovery? Coba kita lihat dari 2019 ke 2020 dia turun. Ya, 15%. Pandemi nih. Ke 2021 kirain mah udahan. Enggak, dia lanjut turun. Turun 3%. Nah, ke 2022 nih kirain mah lanjut turun. Enggak, ternyata berbalik arah, mulai rebound, mulai membaik. Naik 7%. Ya, jadi 5,7 triliun ini ada 2 kabar baik. Pertama, dia 2 terbesar selama 4 tahun terakhir. Dan yang paling penting yang kedua, yaitu dia mulai rebound dari trennya yang dari 2019 sampai 2021 terus turun, terus tiba-tiba dia sekarang udah mulai membaik. Ya, jadi ekuitasnya membaik ya, meskipun nggak terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita masuk ke laba. Labanya di Q4 2022 1,2 T. Ini juga sama kayak ekuitas. Nggak terbesar selama 4 tahun terakhir, tapi terbesar kedua. Ya, jadi nomor 2. Ya. Dan sama, ini juga mulai rebound dari tahun-tahun sebelumnya. Ini 2019 ke 2020 disebut turun, enggak juga. Stuck enggak juga, tapi naik juga enggak banyak. Jadi ya mungkin stuck ya, paling tepat disebutnya stuck lah, stuck. Terus ke 2021 dia turun. Terus ke 2022 dikirain lanjut turun, ternyata dia rebound, ternyata dia membaik. Ya. Jadi karena labanya membaik, bahkan mantul gitu ya, rebound. Lalu ekuitasnya juga sama, mantul, rebound. Maka fundamentalnya si saham Demas ini mewah. Ya, kesimpulannya seperti itu, mewah. Fundamentalnya udah, sekarang kita bahas tentang valuasi. Nah, valuasinya saya akan menggunakan sudut pandang dividen, proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Tapi sebelum lanjut, ini menuju ke menit keempat dan saya lihat Anda masih nonton video ini. Saya menganggap mungkin penjelasan saya mudah dimengerti, atau mungkin template Excel yang Anda lihat mungkin gampang atau enak dilihat. Saya minta ke Anda untuk like video ini dan tulis Demas di komen. Makin banyak yang like video ini dan tulis Demas di komen, maka di saya pribadi sebagai kreatornya merasa bermanfaat, merasa bahagia. Dan kalau dari sudut pandang algoritma YouTube, maka video ini makin muncul daftar pencarian ketika ada orang yang ngetikin analisa Demas di YouTube gitu ya. Jadi tolong banget like video ini dan tulis Demas di komen. Terima kasih banyak. Dividen itu tentang bagi-bagi keuntungan perusahaan ya. Keuntungannya gampangnya disebut EPS. Yang dibagiin ke investor itu disebut DPS. Dan total dalam persen yang dibagiin dari seluruh keuntungan itu disebut DPR. Contoh, di 2019 dia punya keuntungan 28. Yang dibagiin ke investornya 46. Maka DPR-nya 166%.
Jadi ini entah kenapa mungkin terlalu bagus gitu ya penjualannya ya di 2019. Sampai dia cuma punya keuntungan 28 tapi dia berani-beraninya bagiin DPS-nya 46. Ya. Tahunnya 2020 pandemi gitu ya. Mungkin Demas juga nggak nyangka ya kan. Mungkin nih kalau ditarik garis ke sebelum-sebelumnya mungkin trennya bagus banget gitu ya, sehingga di 2019 wah banyak banget nih keuntungan kita. Udah bagiinlah ke investor kita gitu ya. Baginya jangan yang biasa-biasa aja, yang super gitu misalkan ya. Akhirnya dibaginya DPR-nya 166%. Tahu-taunya 2020 pandemi gitu ya. Terus apakah Demas pas lagi pandemi, pas lagi sulit nggak ngebagiin? Ternyata tidak begitu. Ternyata Demas ini memang perusahaan yang baik hati sekali, dermawan sekali. Dia punya keuntungan 28 yang dibagiin ke investornya 19. Atau DPR-nya 66%. Ya, lagi kondisi sulit dia tetap bagi dividen. Padahal kalau dia nggak bagi dividen, wajar-wajar aja sih, namanya juga perusahaan lagi bertahan ya. Di 2021 ya, dia bagiin DPR 98%. Ya. Nah, sekarang di 2022 berapa nih DPR-nya nih? Berapa yang akan dibagiin di tahun 2023 ini ya? Ini dia udah megang EPS 25 nih, dia udah megang keuntungan 25 nih ya. Berapa nih yang dibagiin gitu ya. Nah, saya punya 3 skema. Skema pesimis saya 66%, di mana 66% adalah DPR terendah selama 3 tahun terakhir. Skema percaya diri saya minimal dia 66% dan kayaknya yakin tercapai ya. Skema optimis saya itu 98% atau mungkin di atas 98%, mungkin 166% lagi gitu kali ya. Kayak tahun 2019. Jadi saya akan pakai 66% ya. Saya masukin 66%. Nah, udah keluar nih. Berarti murahnya Demas ya, dengan asumsi DPR di 2022 itu adalah 66%. Murahnya Demas itu di 167 atau baru kelewat 4%. Ya, baru kelewat nih. Ini harga murah banget sih Demas nih ada di 167 ya. Baru kelewat 4% kalau di harga 174 ya. Wajarnya Demas ada di 250 nih, 174 nih. Ke 250 masih ada 44%. Dan mahalnya Demas ada di 333 atau masih ada potensi sekitar kenaikan 92% kalau dari harga sekarang. Jadi, kalau mau disimpulin ya, Demas ini fundamentalnya mewah ya, karena labanya meningkat, rebound, terus ekuitasnya juga membesar, rebound. Lalu valuasinya murah, bahkan hampir mendekati murah banget ya, karena murah bangetnya ada di 167 dan dia cuman baru kelewat 4%. Jadi si Demas ini valuasinya juga masih murah. Gitu. Jadi udah saya penuhi itu ya, 2 janji saya di awal video kan, saya bilang saya akan menganalisa fundamentalnya dan menghitung kisaran harga wajarnya. Ya udah tuh udah saya lakuin. Fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah. Tapi saya tambahin satu lagi, apabila Anda pengen masuk Demas atau pengen lanjut nge-hold untuk 2 tahun ke depan, untuk sampai 2024 ya, dimana 2024 ngebagiin dividen selama keuntungan 2023 gitu ya. Mari kita hitung tahun depan kira-kira ekuitasnya naiknya berapa nih. Nah, nggak ada yang tahu ya, apakah 7%, apakah di atas 7%. Tapi buat menghitung saya bagi 2 aja 7%, jadi saya akan masukin 3,5%. Kenapa? Ceritanya dia tetap naik tapi nggak sebesar 7% ya. Ya, ceritanya nggak terlalu berharap optimis banget gitu ya. Lalu juga saya akan pakai PBV ini untuk ngitung resiko. PBV terendah selama 4 tahun terakhir ya, itu ada di mana nih? Ini 1,46. Jadi Demas kalau pakai PBV 1,46 aja itu ada di 179 ya. Kalau pakai PBV 4 tahun terakhir. Lalu laba sama lagi, ini stuck ya. Ini minus 47, ini naik 70%. Saya nggak tahu tahun depan 70% lagi atau naik di atas 70%.
Tapi kalau minus kayaknya enggak, jadinya saya akan 70% bagi 2 aja, 35%. Salah. Di sini 35%. Lalu DPR-nya juga saya nggak mau ngawang-ngawang 98% atau 166%, saya pakai aja yang terendah 66% lagi. Nah, keluar nih hitungannya, fokus ke bagian sini. Jadi kalau Anda mau masuk Demas sekarang nih, di harga sekarang 174, dan niat ngehold sampai 2024, sampai pembagian dividen keuntungan 2023, maka dari dividennya aja Anda dapat 22,5%. Jadi Anda masukin 100 juta nih, misalnya masukin ke Demas nih, jebret masukin gitu ya. Maka dari dividennya aja, ya, jadi modalnya nggak ada otak-atik nih, nggak ada jual, nggak Anda kurangin, pokoknya modalnya tetap nih. Misalnya Anda masukin 100 juta, maka sampai 2024 dari dividennya aja Anda dapat 22,5 juta. Ini 22,5 juta asumsi dari mana ya tadi nih? Yang ceritanya ekuitasnya naik 4% tahun 2023, terus labanya naik 35%, terus DPR-nya 66%. Kalau misalnya DPR-nya tiba-tiba 98% lagi gitu ya misalkan. Nah, itu dividennya aja udah berubah. Udah bukan cuma 22,5, tapi udah 28,7%. Nah, tapi ini kan terlalu ngawang ya. Ini saya balikin ke 66% aja. Nah, oke. Itu potensi dari dividennya. Kalau potensi dari kenaikan harganya, capital gain-nya saya nggak tahu. Dan saya nggak terlalu peduli sama itu. Kalaupun mau nanti naik, kalau kita masuknya sebagai mindset investor, tiba-tiba harganya naik tinggi, terus kita TP nih, saat kita TP kita jadi kayak trader gitu ya. Jadi kita masuk sebagai investor, keluarnya bisa sebagai investor, ya, bisa ngehold layaknya investor. Tapi kalau naik udah terlalu tinggi dan kita udah tergiur, kita bisa keluar sebagai trader ya. Pas udah naik tinggi gitu, misalnya tiba-tiba suatu saat naik ke ini nih, ke 333, 92% kita udah tergiur nih, kita TP ya nggak apa-apa juga. Cuman barang kita kelepas semua tuh 100% ya. Jadi masuknya sebagai aliran dividen tuh enaknya gitu, masuk sebagai investor, keluarnya terserah kita mau sebagai investor, mau ngehold layaknya investor, atau mau TP sebagai trader gitu ya, bebas. Itu secara potensinya. Secara resikonya, nah, kalau resikonya kalau misalkan suatu saat di 2023 Demas nih turun ya, menggunakan PBV terendah selama 4 tahun terakhir, di mana PBV itu adalah 1,46, maka angka itu di 2023 adalah 179. Atau ya angka terendahnya aja masih lebih tinggi dibandingin harga sekarang ya. Jadi katakanlah misalnya 1,46 masih ketinggian, katakanlah PBV turun ke 1,3 katakanlah ya. Kalau PBV sampai turun ke 1,3 itu baru berkurang minus 8%. Dividennya aja masih nutup, dan ini resiko. Ingat, ini yang lagi dibahas resiko harga. Mungkin nggak harga turun ke sini? Namanya resiko. Satu, bisa jadi nggak akan pernah keturun ke sini. Namanya risiko ya. Tapi namanya risiko juga bisa turun lebih bawah dari ini, bisa, namanya resiko ya. Ini jadi lagi ngomongin resiko turun secara harga. Tapi kalau dividen ya, kalau secara dividen ini kayak udah hampir pasti. Hampir. Saya nggak mau bilang pasti, saya pengennya bilang pasti, tapi namanya di saham kan nggak ada yang pasti ya. Jadi saya bilang hampir pasti. Kenapa saya bilang hampir pasti? Mari kita lihat sejarahnya. 2015 bagian dividen, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi Demas ini nggak pernah bolong nih bagi dividen. Jadi dari sejarahnya dia kita bisa yakin DPR mah akan teruslah dibagiin gitu ya. Nah karena kayak udah hampir pasti, makanya dividen ini hampir pasti selama 2 tahun dapat 22%. Sedangkan resiko harganya turunnya ke sini doang. Ini juga belum tentu terjadi ya. Jadi ini bisa dibilang Demas nih hampir nggak ada resikonya ya. Jadi soal potensinya saya nggak tahu bisa naik ke berapa gitu, atau ada momen apa, atau ada isu apa gitu ya. Tapi kalau secara resiko ini ketakar banget ya. Dari dividennya aja udah nutup. Oke, katakanlah turunnya nggak ke 1,3, katakanlah lebih turun lagi ya, 1,2 misalkan. Ini sebenarnya turun ke 1,2 juga udah mulai lebay. Kenapa? Karena di tahun 2020 aja
turunnya cuman ke 1,8. Ini turun ke 1,2 udah mulai lebay sih sebenarnya ya. Tapi oke, turun ke 1,2 atau turun 1,1. Nah, kalaupun dia turun ke PBV 1,1, itu masih ya impas lah ya. Sekarang pertanyaan, mungkin nggak dia turun ke 1,1? Nggak tahu. Tapi kalau pakai nalar sehat, hampir nggak mungkin 1,1. Kenapa? Di 2020 aja pas lagi carut marut dia cuma turun ke 1,8 ya. Jadi saya balikin aja, ini katakanlah turunnya ke 1,3, maka itu masih cuman minus 8,2. Dari dividen dapat 22,5 dikurang 8,2 itu adalah, bentar, kalau 20 kurang 8, 12, berarti 14% kita profit 14% selama ngehold 2 tahun. Itu ngomongin terkecilnya dapat profit selama 2 tahun ya. Tapi kalau tiba-tiba harganya naik ya, itu nggak usah diomongin ya. Namanya naik nggak usah diomongin, bisa ke menuju harga wajar, terus pas di 44% kita TP bisa, pas nyentuh harga mahal kita TP pas 92% bisa. Atau kalau ternyata ekuitasnya makin membagus tahun besok kita lanjut hold juga bisa. Tapi kalau terburuk-buruknya kira-kira kita masih bisa dapat tadi berapa? 14% selama hold 2 tahun. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, nggak terlalu tebar fear, nggak terlalu FOMO, bisa subscribe channel Saham Nyantai. Dan saya mau ngingetin bahwa saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah kayak Demas, valuasinya murah kayak Demas juga, dan prospeknya cerah. Bisa Anda akses bocoran 3 saham like investnya dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.